Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nar di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Kita kembali ke pertempuran di dalam istana klan pedang Yuyang, di mana Yunwon berhasil dipukul mundur oleh si nomor 2. Sekte 100 pertempuran itu hanya omong kosong, ucap si nomor 2. Dia tertawa begitu senang dan terus meremehkan Yunwon. Ah, sungguh menyebalkan, ucap Yunwon. Ku bilang, meremehkan sekte 100 pertempuran tidak bisa dimaafkan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, balas si nomor 2. Kau tahu, aku bahkan belum mulai menggunakan 8 tinju ilahi, ucap Yunwon. 8 tinju ilahi? Sontak saja si nomor 2 itu menjadi panik seketika. Yunwon mengaktifkan ki-nya dan memusatkan energi ki-nya pada tinjunya. 8 tinju ilahi merupakan serangan tinju terkuat, pikirnya. Untuk mengeksekusi teknik ini dengan benar, seseorang membutuhkan kekuatan serta energi yang luar biasa. Memiliki kecepatan juga akan melengkapi teknik ini. Teknik yang diciptakan oleh sekte 100 pertempuran sendiri. Yunwon melompat ke arah si nomor 2 dengan tinju yang sudah dialiri ki. 8 tinju ilahi. Third Stack Almighty Destruction. Namun sayangnya pukulan pertama Yunwon masih sempat dihalau. Serangan yang begitu menghancurkan. Jika aku tidak mengumpulkan energi internal, aku akan berubah menjadi debu, gumam si nomor 2. Ini belum selesai, ucap Yunwon yang kembali melayangkan serangannya kepada si nomor 2. 8 tinju ilahi, 5 stack, Flash of the Thunder God. Ya. Pukulan terakhir Yunwon mengenai tepat pada dada si nomor 2. Pemimpin Agung, teriak para bawahannya. 8 tinju ilahi terdiri dari 7 tahap. Setiap tahap sangatlah kuat. Namun, itu juga berarti setiap tahap membutuhkan energi yang sangat besar. Ki internal Yunwon mencapai batasnya setelah menggunakan tahap kelima teknik ini. Yunwon menghardik dirinya sendiri. Bahkan setelah dia melakukan teknik tersebut, dia masih tidak bisa membunuh Raja Dunia Bawah kedua. Itu benar-benar pertukaran yang tidak berharga menurutnya. Para anggota sabit rantai melompat hendak menyerang Yunwon secara bersamaan. Bunuh dia! Teriak mereka. Meskipun dia adalah Cho Yunwon dari sekte 100 pertempuran, bagaimanapun Yunwon sudah kehabisan energi, pikir mereka. Melihat jarak mereka yang sudah semakin dekat dengannya, Yunwon melintir sedikit tubuhnya dan bersiap untuk meninju mereka dengan kekuatan fisiknya. Tepat di wajah anggota sekte iblis itu, tinju yang begitu kuat menderat. Meskipun energi ki-nya telah mencapai batasnya, namun Yunwon masih cukup kuat bagi orang-orang itu. So Cheong. Di tengah perkelahiannya, dia dialihkan oleh Yun So Cheong. Terlihat Yun So yang begitu ketakutan dengan semua pemandangan ini. Sial, minggir kalian semua, ucap Yunwon sembari menghajar semua orang yang menghalanginya. Sisanya bisa mengurus diri mereka sendiri. Tapi, So Cheong harus dilindungi. Jika terjadi sesuatu pada Yun So Cheong, aku tidak akan bisa menatap mata Jinbo. Sial, tolong, tunggulah sebentar So Cheong, gumam Yunwon. Namun itu tidak akan mudah baginya, karena orang-orang dari sekte iblis terus menghalanginya. Yun Il-myung menjadi semakin panik. Setengah dari prajurit Yun Gabo telah mati. Alasan mereka bisa bertahan sejauh ini tidak lain karena keberadaan Song Li Su yang tetap kokoh berada di garis depan. Tapi bertarung secara terus-menerus tanpa henti melawan begitu banyak anggota sekte iblis bukanlah hal yang mudah. Song Li juga telah mencapai batasnya. Dia disebut pendekar pedang perak dengan tangan hantu. Semuanya, hati-hati! Ucap mereka yang terus saja berdatangan mengepung Song Li. Ini adalah neraka. Aku sedang bermimpi sebelum ini semua terjadi. Mimpi di mana Yun Gabo akan memimpin aliansi Murim dan menjadi faksi terbesar di Hunan. Pemikiran yang kanak-kanakan. Lupakan hasil kerja kita. Yun Gabo akan segera dimusnahkan. Sekarang fakta bahwa sekte iblis telah kembali. Itu menjadi bukti yang jelas, gumam Yun Il-myung. Para prajurit yang dia bawa tidak berdaya melawan sekte iblis.
Sebagian besar dari mereka telah dikalahkan dan mati. Bahkan Myung-kyung yang merupakan salah satu dari anggota Kumuriong juga tidak bisa bergerak bebas menghadapi orang-orang sekte iblis. Belum lagi Nuigong yang merupakan lawan utamanya. Myung-kyung, gelarmu sebagai Kumuriong bukanlah reputasi palsu. Kau bahkan bisa membuatku raja dunia bawah pertama berusaha sejauh ini, ucap Nuigong. Melihat betapa kuatnya seni bela diri orang-orang ini, memperkuat fakta bahwa sekte iblis memang sekuat itu. Bahkan untuk generasi sebelumnya, mereka berkumpul bersama hanya untuk menghadapi sekte iblis, gumam Myung-kyung. Meskipun Myung-kyung terlihat mulai kelelahan, tetapi pertarungan keduanya masih begitu sengit. Situasinya mulai condong ke arah bencana. Kekuatan Bloodthirsty Phantom dari sekte iblis mampu mengalahkan kekuatan aliansi. Seiring berjalannya waktu, pasukan yang tersisa mulai kehilangan keseimbangan. Jika terus begini, sebagian besar orang di daerah ini akan kehilangan nyawa mereka. Sementara itu, di sisi lain area pertempuran terdengar suara pedang yang berbenturan bergema. Ini, aura ini. Mungkinkah itu pedang Ki? Ucap anggota sekte iblis yang merasakan aura begitu kuat dari pedang Ki seseorang. Dan ya, itu adalah aura yang dihasilkan dari pertarungan antara utusan iblis emas dan juga Cheong Heo. Keduanya bertarung dengan sengit. Utusan iblis emas dengan benteng Ki-nya dan juga Cheong Heo dengan pedang Ki-nya. Mereka saling jual beli serangan. Pertarungan itu secara sekilas terlihat imbang. Kau menyembunyikan senjata rahasiamu kan? Ucap utusan iblis emas yang tidak menyangka Cheong Heo sudah menguasai pedang Ki. Aku tertipu. Bahkan setelah mencapai kenaikan terpandu, aku akan berada dalam masalah jika aku tidak berhati-hati. Tapi untungnya, meski bentuknya Ki pedang, tetapi kekuatannya masih kurang, ucap utusan iblis emas. Terlihat pula Cheong Heo yang menunjukkan tanda-tanda terluka yang cukup parah. Ki pertahanan dan Ki pedang keduanya memang memiliki bentuk Ki yang dibentengi. Namun, kedalaman pemahaman, berapa kali seseorang melakukannya, dan juga upaya yang dilakukan membuat kekuatan itu menjadi berbeda. Aku yakin kau yang paling mengetahui kondisi tubuhmu. Kau telah mengalami cedera kan? Ucap utusan iblis emas. Semua yang dikatakan oleh utusan iblis emas itu benar. Cheong Heo tidak bisa menahannya dan bahkan memuntahkan darah. Ki pedang milik Cheong Heo masih kalah dengan ki pertahanan milik utusan iblis emas, ucap utusan iblis emas. Amin tabah, ini belum selesai. Yah! Ucap Cheong Heo yang kembali berdiri dan kembali menyerang utusan iblis emas. Kau seperti ngengat bagi api, ucap utusan iblis emas. Sementara itu, di sisi lainnya, Han So-yu sudah benar-benar kelelahan. Dia bahkan saat ini telah dipojokkan oleh Bloodthirsty Phantom. Lihatlah, kau sudah mencapai batasanmu. Bahkan jika aku jatuh, ada banyak Bloodthirsty Phantom yang tersisa, ucap orang itu. Dia mengatakan pada Han So-yu bahwa sudah tidak akan ada gunanya lagi untuk bertarung. Hati-hati, teriak Myung-kyung yang melihat Han So-yu yang sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Matilah kau, ucap si masker. Han So-yu terkena pukulan si masker yang membuatnya terjatuh. Tidak, teriak Myung-kyung yang berniat untuk pergi membantu Han So-yu, namun dihalangi oleh anggota Bloodthirsty Phantom lainnya. Kau pikir kau mau kemana? Pertarunganmu belum berakhir. Hahaha, ucap Nuigong yang juga menghadang Myung-kyung. Si masker seketika berhenti mengayunkan sabitnya ke arah Han So-yu karena mendengar suara yang sangat aneh. Tidak hanya dia, bahkan si masker-masker lainnya juga dibuat tegang dan ketakutan hanya karena suara yang mereka dengar. Apa? Suara apa ini? Ini suara yang sangat mengintimidasi, ucap mereka. Han So-yu terselamatkan karena orang yang menyerangnya itu berhenti dan fokus pada suara yang terdengar. Siluet seseorang terlihat melangkah maju ke dalam pertempuran itu. Itu membuat semuanya berhenti bertarung dan fokus pada orang itu. Dia melangkah dengan perlahan mendekat ke area pertempuran. Seseorang dengan wajah yang datar namun aura yang berasal darinya begitu kuat, serta niat membunuh dari raut wajahnya yang begitu tajam. Suara langkah kaki yang tidak biasa dibuat oleh seseorang. Langkah kaki itu langsung mendinginkan aura berapi-api yang menutupi medan perang. Istana pedang Yuyang yang awalnya begitu ribut karena pertempuran antara aliansi dan sekte iblis seketika menjadi sunyi.
Damho membuat semua orang terfokus padanya sejak pertama kali dia muncul di tempat tersebut. Dia adalah Damho, ucap Gon Ai dan juga Haiso. Mereka berdua cukup kaget ketika menyadari orang tersebut adalah Damho. Nam Gongchang juga menjadi sangat panik. Dia bertanya-tanya mengapa Damho datang ke tempat ini. Sialan, di sini kita sedang melawan sekte iblis. Aku bahkan bereaksi tanpa kusadari. Menghadapi pria itu sendirian sungguh menakutkan. Tangan dan kakiku gemetar seperti terkena radang dingin. Bahkan jantungku seolah-olah memukul dadaku begitu kuat. Gumam Nam Gongchang yang terlihat begitu ketakutan. Tidak hanya mereka saja, bahkan utusan iblis emas yang juga dibuat bereaksi di luar kendalinya. Jantungnya berdebar melawan kehendaknya. Dia yang telah melalui banyak peristiwa kejam, namun Damho adalah orang pertama yang mampu membuatnya cemas. Itu karena langkah kaki Damho yang aneh. Langkah kaki orang normal berdenyut dengan jantung dan dada. Namun, langkah kakinya tidak teratur yang bahkan mampu mengganggu detak jantung orang lain. Itulah mengapa jantungku juga ikut berdebar tak karuan. Gumam utusan iblis emas. Dia menanyakan siapa Damho, namun Damho hanya diam saja dan tidak menjawabnya. Bahkan Damho berjalan melewatinya. Dia benar-benar tidak memperdulikan kehadiran utusan iblis emas. Apa? Jangan mendekat, ucap si masker yang menjadi begitu panik karena Damho yang berjalan menuju ke arahnya. Sudah 12 tahun. Salah satu dari sedikit orang yang memperlakukanku tanpa prasangka buruk. Han Soyu, gumam Damho. Si masker meletakkan sabitnya di pundak Han Soyu. Dia mengancam Damho jika berani mendekatinya, maka dia akan langsung membunuh Han Soyu. Akan tetapi Damho sama sekali tidak menghentikan langkahnya dan terus maju. Jika kau berani mengambil satu langkah lagi, gadis ini akan mati. Dan begitu juga dirimu, balas Damho. Si masker lalu mengangkat sabitnya dan mengayunkannya. Di saat yang bersamaan, Damho juga langsung melompat ke arah pria itu. Damho menerjang dengan begitu cepat ke arah si masker. Itu juga membuatnya semakin menjadi panik. Nui Gong, utusan iblis emas, dan Yun Won tidak habis pikir bagaimana mungkin Damho bisa menutup jarak dalam waktu yang begitu singkat. Menggunakan tinjunya, Damho berhasil mencapai dan menahan sabit Bloodthirsty Phantom yang akan menebas Han Soyu. Damho tidak hanya menahan sabit itu, dia juga bahkan membuat sabit milik Bloodthirsty Phantom hancur berkeping-keping. Betapa terkejutnya dia menyadari Damho mampu menghancurkan sabitnya. Tidak sampai di situ saja, Damho meneruskan serangannya. Beruntungnya si masker masih sempat menghindarinya dengan melompat ke belakang. Tapi sungguh sial baginya. Bahkan sebelum dia berhasil menginjakan kakinya, Damho terlebih dahulu meraih dan mencengkeramnya. Damho langsung membantingnya dan itulah akhir dari riwayat hidup si masker. Semua orang begitu terkejut melihat Damho dengan mudahnya membunuh salah satu anggota Bloodthirsty Phantom. Darahnya menyembur keluar. Itu juga membuat semua orang semakin bisu terdiam karena keterkejutan. Orang ini, siapa dia yang menggunakan ilmu bela diri seperti itu? Gumam Cheong Heo. Dia berbeda dari lawanku yang kuhadapi. Hanya dengan satu pukulan, dia langsung membunuhnya. Gumam Nui Gong yang semakin cemas. Kau bajingan, ucap Nui Gong. Terlihat juga Myung Kyung yang sudah menghampiri Han Soyu dan membantunya untuk berdiri. Situasinya bergeser ke arah yang tidak kuinginkan, ucap utusan iblis emas. Aku yakin ini pertama kalinya aku melihatnya. Tapi, perasaan familiar apa ini? Mata yang gelap dan dalam. Bibir terkatup rapat. Hanya ada satu orang yang kukenal, yang pincang seperti itu, gumam Han Soyu. Pikiran Han Soyu semakin mengambang. Dia mulai berpikir bahwa pria di hadapannya saat ini adalah Damho. Tuan, ucap Yun So Cheong. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Damho. Jinbo sangat khawatir. Ayo kita pergi. Damho mengajak Yunso meninggalkan tempat itu dan tentu saja Yunso mengiyakannya. Namun sesaat sebelum mereka melangkahkan kakinya, seseorang telah melompat ke arah Damho. Ini sangat konyol. Untuk mencapai apa yang kami inginkan, kami banyak berinvestasi dalam kekuatan dan barang-barang kami. Tapi, karena satu orang ini, situasinya berubah drastis, gumam utusan iblis emas. Kerugian yang mereka alami sudah terlalu besar. Dia memerintahkan para Bloodthirsty Phantom untuk menyerang Damho bersamaan dan jangan biarkan Damho untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Bunuh dia, perintah utusan iblis emas. Amarah mereka tak tertahankan lagi.
Itu semua karena Damho lah rencana yang telah mereka susun sebaik mungkin kini telah berantakan dan hancur. Tunjukkan dia akibat dari membuat Bloodthirsty Phantom murka, ucap anggota Bloodthirsty Phantom. Bloodthirsty Phantom melompat ke arah Damho dengan sapi terantai mereka. Akan tetapi Damho masih terlihat cukup tenang dan belum bereaksi sama sekali. Semua anggota Bloodthirsty Phantom dari Sekte Iblis kini fokus pada Damho dan menyerang bersamaan. Rantai-rantai dengan ujung yang memiliki bilah tajam melilit tubuh Damho. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi orang biasa untuk tidak terluka. Akan tetapi, suara benturan besi terdengar jelas dari arah Damho yang membuat semuanya bertanya-tanya. Tidak hanya anggota Bloodthirsty Phantom, bahkan Wigong dan utusan iblis emas juga dibuat sulit mempercayainya. Turtle Shell Skin. Damho menggunakan teknik pertahanannya untuk memantulkan setiap rantai dan bilah tajam yang menuju ke arahnya. Tidak satupun dari bilah rantai yang begitu tajam itu mampu melukai Damho. Siapa dia? Tanya utusan iblis emas di benaknya. Bagaimana bisa seseorang membuat senjata besi memantul dari kulitnya seperti itu? Gumam Cheonghyo. Damho benar-benar seorang monster, pikir mereka. Tidak ada yang tidak terkejut di medan perang itu melihat Damho. Hingga pada akhirnya Damho menangkap rantai-rantai tersebut, mencengkeramnya dengan kuat dan langsung menariknya yang membuat orang yang menggunakan rantai itu juga ikut terlempar karena kuatnya tarikan dari Damho. Mereka begitu terkejut tidak menyangka Damho mampu menangkap bahkan menarik rantai itu yang membuat mereka berjatuhan. Damho menggunakan rantai-rantai tersebut untuk menyerang balik anggota Bloodthirsty Phantom. Tidak seorang pun yang mampu mempertahankan rantai mereka dan malah berbalik diampaskan oleh Damho menggunakan senjata mereka sendiri. Tidak hanya sampai di situ saja, Bloodthirsty Phantom yang berjatuhan dibombardir oleh tinju Damho. Explosive Triple Shutdown Strike. Bloodthirsty Phantom meledak seperti kembang api. Mereka yang dipukul di kepala, kepalanya akan meledak. Dan mereka yang tubuhnya dipukul, tulangnya akan remuk dan hancur hingga merusak organ dalam mereka. Damho tidak hanya menjelma sebagai monster, tapi lebih tepat sebagai malaikat pencabut nyawa di mata mereka. Itu gila. Itu benar-benar gila, ucap Wigong dan utusan iblis emas. Medan perang menjadi benar-benar sunyi. Mereka semua hanya terdiam melihat kengerian dari Damho. Bahkan seluruh area perang menjadi gelap gulita dengan darah yang mengalir di dinding, di tanah bahkan berhamburan di udara. Matanya melotot, menatap anggota Sekte Iblis dengan tajam dan bersinar terang. Semua orang kehilangan kata-kata, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara dari pemandangan yang mengerikan ini. Sampai pada saat mata Damho tertuju dan mengunci utusan iblis emas. Damho menginjak dan menghantam kakinya ke tanah. Dia langsung melompat tepat ke arah utusan iblis emas berada. Sial, ucapnya yang menjadi panik ketika melihat Damho mendatanginya. Tekanan energi yang begitu kuat bahkan merusak topeng milik utusan iblis emas. Tinju Damho berada tepat di depan wajah dari utusan iblis emas. Beruntungnya dia masih sempat untuk menangkis tinju Damho. Dia dipukul mundur beberapa langkah ke belakang oleh tinju Damho. Itu sungguh berbahaya. Utusan iblis emas harus membentengi dirinya menggunakan kinya, ucap Wigong. Anggota Sekte Iblis sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Tinju Damho benar-benar kuat. Bahkan utusan iblis emas dibuat mundur dan terseret cukup jauh, meskipun dia masih mampu menstabilkan dirinya. Tapi tidak sampai di situ saja. Damho kembali melompat menuju utusan iblis emas. Utusan iblis emas juga mencoba menyerang Damho. Namun, Damho dapat menghindarinya dengan melompat ke udara. Saat dia berada di udara, Damho langsung melayangkan tendangannya. Kakinya berada di atas kepala utusan iblis emas. Untuk menggunakan benteng ki, yang kubutuhkan hanyalah waktu untuk mengambil nafas dalam-dalam. Tapi, orang ini, dia tidak memberiku waktu untuk melakukannya. Ini pertama kalinya bagiku, gumam utusan iblis emas. Damho sama sekali tidak membiarkan utusan iblis emas untuk menarik nafas. Dia menyerangnya dengan membabi buta tanpa jeda sedikit pun. Damho sekali lagi menggunakan tendangannya untuk menyerang utusan iblis emas. Saat utusan iblis emas mencoba untuk menghindari serangan Damho, kaki Damho membuat tikungan aneh dan melesat lurus ke bawah. Itu adalah teknik Witch Cat Ballistic Kick milik Damho. Saat ini, utusan iblis emas tidak bisa menghindar lagi. Blood Heaven Kick. Kaki Damho dengan tajam dan cepat menusuk turun tepat di kepala utusan iblis emas. Meskipun utusan iblis emas sempat melindungi kepalanya menggunakan tangannya, namun itu tidak begitu membantu. Dia benar-benar dipojokkan oleh Damho dan tidak bisa melakukan serangan balik kepada Damho.
Tendangan balistik jahat yang diikuti oleh tendangan surga berdarah membuat utusan iblis emas jatuh berlutut. Damho menganggap utusan iblis emas sebagai musuh dan harus memusnahkannya. Dia tidak memberi utusan iblis emas waktu untuk mengambil nafas sedetik pun. Bahkan topeng yang dibuat khusus dan kuat itu hancur hanya karena terkena efek serangan dari Damho. Serangan Damho tidak berhenti. Dia terus menyerang utusan iblis emas. Itu membuat semua orang bertanya-tanya siapa sebenarnya Damho yang membuat utusan iblis emas jatuh pada kondisi seperti ini. Terhampas dan terseret berulang kali di tanah. Tapi itu masih belum cukup bagi Damho. Damho kembali bergerak dengan cepat menuju arah utusan iblis emas dan hanya sekali serangan, utusan iblis emas itu akan dipastikan mati. Dia benar-benar tidak berdaya sedikit pun melawan Damho. Jangankan untuk melukai Damho, bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan. Nuigong juga dibuat panik melihat Damho yang terus maju dan menghajar utusan iblis emas. Pada saat ini, itu akan menjadi akhir dari utusan iblis emas. Aku harus mengulur waktu baginya untuk menggunakan Fortified Ki, gumam Nuigong. Dia bersiap melemparkan tombaknya, setidaknya itu bisa sedikit mengulur waktu, pikirnya. Utusan iblis emas sudah benar-benar pasrah dengan kematiannya yang tidak lama lagi. Akan tetapi, di saat bersamaan, tombak Nuigong juga melesat kencang melewati samping kepalanya. Utusan iblis emas dan Damho tentu saja terkejut menyadari tombak itu menuju ke arah Damho dengan cepat. Damho yang lengah dan lamban menyadarinya tidak dapat menghindar dan pundaknya terkena tombak tersebut. Nuigong melompat ke arah Damho. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa mengulur waktu untuk utusan iblis emas, teriaknya pada Damho. Hah! Damho langsung meninju Nuigong tepat di rahangnya. Di saat bersamaan, saat Damho mengurus Nuigong, utusan iblis emas juga telah selesai dengan tekniknya. Bajingan, ucapnya. Utusan iblis emas tidak membuang-buang kesempatan dan langsung menyerang Damho menggunakan ki-nya. Energi ki yang dilemparkan oleh utusan iblis emas itu dengan cepat menuju ke arah Damho. Yunwon dan Haiso dibuat menjadi semakin cemas. Namun bagaimanapun mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Fortified Ki. Seorang prajurit rata-rata akan kehilangan nyawa mereka jika mereka hanya tergores olehnya, gumam Gon Ai. Meskipun itu merupakan serangan mendadak dan sedikit sulit bagi Damho, namun Damho masih mampu menahan dan menangkis Fortified Ki itu. Iya, menangkis Fortified Ki milikku. Bagaimana mungkin? Bahkan untuk berpikir ada seseorang seperti dia di bumi ini. Seseorang bisa kehilangan nyawanya jika hanya tergores oleh Fortified Ki. Namun dia tidak hanya tidak terluka, dia bahkan mampu menangkisnya, gumam utusan iblis emas. Siapapun yang bertemu Fortified Ki tidak punya pilihan selain meringkuk. Itulah sebabnya Hyunggung menggunakan energi pedangnya yang ditingkatkan sambil memaksakan diri untuk menghadapiku, gumam Cheonghyo. Hanya Fortified Ki yang bisa menghadapi Fortified Ki. Ini sudah menjadi akal sehat untuk waktu yang lama. Ini adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat diubah. Namun ideologi dunia tidak bekerja melawannya. Ini bisa menjadi serangan terakhirku, gumam utusan iblis emas. Sekali lagi, semua orang di tempat itu benar-benar terkejut. Itu benar-benar gila. Damho bahkan berinisiatif untuk pergi duluan ke Fortified Ki. Fortified Ki yang dilepaskan oleh utusan iblis emas menargetkan dada Damho. Tidak ada tempat untuk menghindar atau mundur. Dan Damho terus maju menerobos Fortified Ki tersebut. Pada saat itu, ki batin yang tersimpan dari seni bela diri hati gelap berkumpul di tinju Damho. Dan di saat itu juga, Damho mengaktifkan tinju baja peraknya. Melihat Damho mencoba untuk mengalahkan Fortified Ki dengan ki batin, itu sungguh konyol dan ini akan berakhir, pikir utusan iblis emas. Han So-yu, Myung Kyung, Cho Yun-won, Cheonghyo, Gon Ai, Nam Gong Chang, Haiso, semua orang benar-benar tegang saat ini menantikan hasil dari pertarungan Damho dan utusan iblis emas. Apa? Itu gila! Ucap utusan iblis emas yang tidak menyangka kalau Damho mampu menembus Fortified Ki miliknya hanya menggunakan tinju yang dilapisi dengan ki batin. Damho tidak hanya mampu menembus Fortified Ki dengan tinjunya, dia bahkan mampu mendaratkan tinjunya pada utusan iblis emas. Damho dengan telat mendaratkan tinjunya dan darah keluar dari mulut utusan iblis emas membasahi tinju Damho. Utusan iblis emas sekali lagi dipukul mundur. Dia kalah dengan telak menghadapi Damho. Tapi itu juga tidak berarti bahwa Damho tidak merasakan dampak dari teknik Fortified Ki tersebut. Damho merasakan sakit, bahkan dia juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Bukan hal yang mudah bagi Damho untuk menahan Fortified Ki milik utusan iblis emas di saat dia juga memfokuskan ki batinnya pada tinjunya.
Utusan Iblis Emas masih sulit mempercayai bahwa Damho mampu melawan Fortified Key miliknya hanya dengan sebuah tinju. Meskipun Damho masih bisa berdiri tegak, namun sebagian mereka menyadari kalau Damho mengalami luka dalam dari benturannya dengan Utusan Iblis Emas. Dia terluka dari Fortified Key. Dari sepengetahuanku, seharusnya dia tidak mungkin berdiri seperti itu, gumam Nam Gongchang. Meskipun demikian, Utusan Iblis Emas mengalami luka dan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan Damho. Bajingan yang menakutkan itu. Orang itu akan sangat merepotkan jika kita membuatnya tetap hidup, gumam Nuigong. Aku telah menghadapi banyak warrior sampai sekarang, tapi ini pertama kalinya aku melawan seseorang seperti dia. Aku tidak dapat memahami apa batasannya, gumam Utusan Iblis Emas. Kita mundur, ucap Utusan Iblis Emas. Nuigong begitu terkejut mendengar ucapan dari Utusan Iblis Emas. Dia ingin menyangkal namun dihentikan oleh Utusan Iblis Emas. Menurut Utusan Iblis Emas, mereka telah mencapai tujuan mereka di sini. Kita telah menunjukkan lebih dari cukup untuk menyebarkan kehadiran kita, ucap Utusan Iblis Emas sembari menatap Chong Hyo, Gon Ai, dan juga Nam Gongchang. Semuanya, mundur, perintahnya pada semua anggota Sekte Iblis. Dia tahu bahwa dia hanya akan mengalami kerugian lebih besar, bahkan mungkin hanya akan mati di tempat ini jika terus berada di tempat ini. Utusan Iblis Emas dan Bloodthirsty Phantom telah berhasil menyapu sebagian besar Sekte Pedang Yuyang dan akhirnya memilih pergi. Di tempat yang sama, ada begitu banyak mayat dari Bloodthirsty Phantom yang mengalami kematian mengerikan. Ini semua dilakukan oleh satu orang saja, Damho. Kehadiran Damho adalah dewa kematian bagi mereka. Orang-orang begitu kewalahan olehnya, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tempat itu menjadi senyap, seolah-olah orang-orang bahkan tidak bisa bernafas. Alhamdulillah ya kawan-kawan. Mohon maaf video Nara untuk kali ini sampai di sini saja. Maaf tidak memuaskan. Sebenarnya tuh Nara niatnya bakal panjang basa-basi Nara di penutup video ini terkait dengan cerita itu sendiri. Tapi karena beberapa alasan Nara tidak memasukkannya. Oh iya, sekedar info saja. Video ini selesai sampai di sini ya kawan-kawannya. Sisanya tidak ada kaitannya dengan cerita Damho, jadi bisa di skip kok. Saya juga minta maaf baru bisa upload. Bukannya saya sengaja buat tidak upload. Bukan karena tidak semangat juga. Saya punya alasan tersendiri dan itu juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya dan komentar video sebelumnya. Bagaimanapun tidak ada satupun orang yang tidak ingin rajin upload untuk perkembangan channelnya. Namun setiap orang punya kendalanya masing-masing. Saya juga masih kurang fit. Semalam dari praktek karena tidak tahan dengan muntah dan sakit gigi saya. Mungkin karena terlalu memaksakan diri juga sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi. Selain tugas saya juga lumayan banyak. Beberapa teman juga minta tolong bantu kerjakan tugas-tugasnya. Dan itu beda-beda jurusan ya kawan-kawannya. Ya kenapa saya mau kerjakan? Ya karena terpaksa. Saya juga butuh data untuk membuat konten dan juga buat harian saya. Sesekali juga kadang ikut nguli jika ada yang manggil. Meskipun memang yang punya wifi juga tidak pernah negur dan marah, tapi saya tetap sadar diri. Karena bagaimanapun penggunaan data saya tidak sedikit. Sekali lagi saya ucapkan banyak maaf atas ketidakpuasan dan kekecewaan kawan-kawan semua. Hanya saja saya mohon untuk kawan-kawan untuk tetap jaga bahasanya. Saya bukannya anti kritik. Tapi ada komentar yang memang menurut Nara itu benar-benar berlebihan jadi Nara hapus. Bagaimanapun itu tidak layak dan saya juga tidak ingin kalau komentar itu hanya akan menimbulkan caci maki satu sama lain nantinya. Dan juga memang benar bahwa manhwa ini sudah lumayan jauh. Tapi sudah sering saya katakan, saya masih baru dan saya hanya sendirian. Kalau kawan-kawan mau tahu bagaimana kelanjutannya lebih cepat, mungkin bisa dibaca langsung aja ya kawan-kawannya. Ketik aja The Fish Demon di pencarian. Kalau sedikit bingung dengan translate-nya, bisa buka versi bahasa Inggrisnya. Bagaimanapun, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih bagi kawan-kawan semua yang masih mensupport dengan cara apapun, bahkan dengan sebuah kritikan. Karena kritikan kalian juga saya bisa belajar memperbaikinya dan meningkatkan diri. Sekali lagi saya ucapkan maaf, Ewa 13, saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.